Ini teks yang digunakan untuk menjawab 4 soal di pembahasan kali ini. Kalau ingin membaca sekilas, silakan di-pause dulu videonya ya. Tapi memang disarankan untuk membaca sekilas dulu dengan cepat atau skimming untuk melihat gambaran umum teksnya tentang apa sih. Nah, oke. Secara umum, teks ini menceritakan tentang gender gap in payment atau perbedaan gender dalam pembayaran gaji. Which of the following best describes the organization of this passage as a whole? Manakah dari opsi berikut yang menggambarkan tentang organisasi atau struktur? Organisasi atau struktur of this passage as a whole. As a whole di sini berarti menanyakan secara keseluruhan. Kita lihat ke teksnya ya. Di paragraf pertama, kita bisa lihat bahwa penulis menyatakan isu yang akan dia bahas, yaitu there is still a persistent gap between what men and women are paid. Artinya, yaitu isu perbedaan gaji antara perempuan dan laki-laki. Nah, sementara di akhir paragraf, kita bisa lihat bagaimana cara penulis akan menyampaikan pembahasan untuk paragraf-paragraf berikutnya nih. Di sini si penulis menggunakan kalimat tanya, yaitu but what's going on behind those numbers? Artinya kurang lebih apa sebenarnya yang terjadi di balik perbedaan tersebut. Secara nggak langsung dari sini kita bisa memprediksi apa yang akan penulis sampaikan di paragraf berikutnya, yaitu penjelasan mengenai alasan-alasan yang melatar belakangi perbedaan tersebut. What's going on behind those numbers itu bisa diartikan juga kayak kenapa sih ada perbedaan itu. Nah, jawaban dari kata tanya kenapa atau mengapa yaitu alasan-alasan. Berarti di paragraf berikutnya akan membahas tentang alasan-alasan tersebut. Tapi apakah benar seperti itu? Kita bisa pastikan dengan melihat paragraf-paragraf selanjutnya. Misalnya kita lihat di paragraf kedua. Ada kata firstly di sini ya. Firstly, secondly, thirdly, dan sebagainya adalah kata yang merupakan penanda bahwa tulisan tersebut berupa list atau daftar mengenai alasan mengapa terjadi perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan. Kita bisa lihat ya, ada firstly di paragraf kedua. Nah, gimana dengan kalimat paragraf ketiga? Kita lihat apakah ada penanda juga? Ya, di paragraf ketiga ada penanda secondly. Terus kita lihat paragraf keempat. Di paragraf keempat tidak memiliki penanda karena ternyata masih membahas hal yang sama dengan paragraf ketiga. Dan bagaimana dengan paragraf kelima? Di paragraf kelima ada kata furthermore yang merupakan penanda juga nih. Lalu bagaimana dengan paragraf terakhir? Di paragraf terakhir kita lihat ada kata finally. Kita harus baca kalimat yang menyertai kata finally tersebut ya untuk membuktikan apakah tulisan ini berakhir hanya dengan daftar alasan-alasan saja begitu atau ada rekomendasi atau saran dari penulis. Kita lihat ya. And this is significant. Even taking out the causes mentioned earlier, the gender gap in earnings remains. Artinya, akhirnya, dan ini sangat penting, bahkan dengan menghilangkan alasan-alasan yang telah disebutkan, perbedaan gaji masih ada. Sepertinya ini nggak menambah daftar alasan ya, tapi lebih ke merangkum alasan-alasan yang sudah dipaparkan di paragraf sebelumnya. Kita baca lagi lanjutannya biar lebih pasti. Thus, government, dari thus government sampai terakhir. Thus, government policies, legal protection, and changes in business practices such as regular payment assessments of earnings by gender and pay transparency are necessary to combat these sources of the gender gap in pay. Artinya, oleh karena itu, kebijakan pemerintah
perlindungan hukum atau legal protection. Dan perubahan dalam praktik usaha seperti transparansi dalam penilaian pemerolehan gaji berdasarkan gender merupakan hal yang penting untuk mengatasi perbedaan ini. Dari kata-kata are necessary, kita bisa melihat kecenderungan penulis untuk memberikan saran tentang apa yang sebaiknya, apa yang penting dilakukan untuk mengatasi isu yang dibahas, yaitu tentang perbedaan gender tadi. Nah, sekarang kita rangkum analisis kita ya tentang paragraf-paragraf itu. Tadi yang pertama, si penulis menyatakan dulu isunya. State the issue misalkan. Yang kedua, si penulis memberikan alasan-alasannya kan ya, tadi di beberapa paragraf di tengah, atau causes. Yang ketiga, yang terakhir yaitu rekomendasi atau saran, recommendation. Mana nih di antara kelima opsi yang menyatakan tentang isu, causes sama recommendation? Yaitu ada di opsi C ya, ada introduces the issue, ada followed by its causes, dan final recommendation. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah opsi C.